Hai sahabat ceria, masih bersama dengan Kak Sabrina, tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Nah sahabat ceria, bagaimana hari ini kalian sudah membaca buku atau belum? Pasti di antara kalian belum membaca buku ya hari ini. Baiklah kalau begitu, kalau kalian belum membaca buku, bagaimana kalau kita mulai membaca bersama saja yuk? Hari ini Kak Sabrina akan membacakan sebuah cerita yang masih membahas tentang hewan. Bosan Kak Sabrina cerita tentang hewan terus dan terus lagi. Ini beda loh sahabat ceria. Karena hari ini kita akan membaca sebuah cerita mengenai hewan yang berasal dari daerah yang sangat jauh. Kalau semuanya sudah siap dan juga sudah duduk yang rapi dan manis, itu artinya Kak Sabrina sudah siap untuk membacakan cerita hari ini. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Genggaman Tangan. Buku ini ditulis oleh Mawani Gultom dan diilustrasikan oleh Muninggar Herdianing. Buku ini diterbitkan oleh Litara dan dapat kalian baca di aplikasi Let's Read. Wah, kira-kira ceritanya akan seperti apa ya? Kak Sabrina sudah tidak sabar nih untuk membacakan kisah kali ini kepada kalian semua. Semua sudah siap? Oke, langsung saja yuk sahabat ceria. Kimi sekarang sudah pintar berenang. Kata ibu, tidak lama lagi Kimi sudah bisa berburu sendiri. Kimi senang sekali. Kimi bisa mencari makan bersama teman-teman yang lain. Nah sahabat ceria, ini dia teman baru kita yang bernama Kimi, si berang-berang kecil. Ibu bilang Kimi harus berhati-hati. Ada banyak bahaya di sekitar Kimi. Kita harus berenang menjauh. Ada bahaya, ujar ibu kepada Kimi. Brak! Kimi mendengar bunyi-bunyian yang lain. Wah, ternyata gunung es di depan Kimi akan segera runtuh sahabat ceria. Semua berang-berang laut pun berpencar. Kimi harus berenang dengan cepat. Ayo Kimi, selamatkan dirimu. Runtuhan es itu sangat menakutkan. Untunglah sekarang sudah aman. Tetapi di mana ibu? Ibu! Kimi berteriak sekeras-kerasnya. Kimi memanggil ibu berulang kali. Namun tidak terdengar sahutan ibu. Kimi terus menunggu. Ibu tidak datang juga. Kimi sendiri sekarang. Siapa nanti yang akan bercerita pada Kimi dan menggenggam tangan Kimi? Kimi sedih. Kemudian perut Kimi pun mulai lapar. Suara siapa itu? Ayo Kimi, kita cari makan bersama-sama. Itu teman-teman Kimi. Mereka mengajak Kimi mencari makan. Kimi harus mempersiapkan alat-alatnya. Ibu telah mengajari Kimi untuk menyimpan batu di dalam kantong di perutnya. Batu itu akan memudahkan Kimi membuka kulit kerang. Biar Kimi berusaha untuk tidak sedih lagi. Kimi punya banyak teman. Ayo berburu bersama-sama. Ajak teman-teman Kimi. Kami akan mengajarimu. Kimi senang, tetapi juga agak kesal. Kimi kurang suka disuruh-suruh oleh teman-temannya. Lucu sekali ya Kimi. Kimi juga harus mengamati cara teman-temannya berburu. Kimi tahu ibu sudah pernah mengajari Kimi caranya. Saat Kimi hendak berburu, Kimi pun ingin sekali pergi ke tempat yang lebih jauh. Mungkin saja harapannya ia akan mendapatkan makanan yang lebih banyak. Namun teman-temannya justru melarang Kimi. Kimi seberang-berang kecil pun semakin kesal sahabat ceria. Kimi bosan harus terus menunggu. Di bawah sana ada apa ya? Wah, mungkin saja ada yang menarik. Tentu tidak apa-apa kalau dia menyelam sebentar saja. Kimi nakal ya. Padahal teman-temannya sudah menyuruh Kimi untuk menunggu di tempat yang aman. Tetapi Kimi merasa bosan dan justru tertarik untuk menyelam lebih dalam lagi. Bukankah itu makanan kesukaan Kimi? Wah, Kimi harus menyelam lebih dalam agar dapat melihatnya dengan jelas.
Tuh kan apa yang Kak Sabrina bilang. Benar saja, ketika Kimi menyelam lebih dalam, dia melihat makanan kesukaannya. Tapi kalau Kimi berenang semakin dalam, apakah itu akan membahayakan Kimi? Kimi berang laut, Kimi bisa berenang sendiri. Suatu hari ia terpisah dengan ibunya. Kimi sendiri sekarang, Kimi sendiri sekarang. Untungnya ada teman-teman Kimi yang siap membantu, yang siap membantu. Aduh, bahaya ini sahabat ceria. Saat Kimi mulai berusaha untuk berenang lebih dalam lagi untuk mengumpulkan banyak persediaan makanan, tiba-tiba saja kakinya terhenti, tidak bisa bergerak. Ternyata kakinya terlilit oleh rumput laut yang ada di sana. Oh, rumput laut ini membuat Kimi susah bergerak. Bagaimana ya caranya Kimi melepaskan diri? Kimi harus mencari sesuatu untuk pegangan. Aha, itu ada tali. Kimi bisa berpegangan pada tali itu. Ayo, semangat Kimi. Kimi menyemangati dirinya sendiri. Wah, sahabat ceria, ternyata yang dikira tali oleh Kimi tersebut bukanlah sebenar-benarnya tali, melainkan itu adalah tentakelnya gurita. Ada-ada saja karena dia menarik tentakelnya gurita tersebut sampai-sampai gurita tersebut menyemprotkan cairan hitam ke tubuhnya. Waduh, pasti Kimi sangat terkejut sekali. Kenapa pandangan Kimi menjadi gelap? Apa yang terjadi? Benar kan? Ternyata itu adalah gurita. Gurita menyemprotkan tintanya dan membuat gelap air di sekitar Kimi. Wah, Kimi suka gurita. Namun, ibu tidak pernah cerita bahwa kaki gurita bisa terlihat seperti tali. Wajah Kimi menjadi lengket. Kimi harus membersihkannya. Ibu pernah mengajari Kimi cara membersihkan tubuh dengan tangan. Oh, rumput itu terputus oleh cakar Kimi. Cakar Kimi sangat tajam. Ayo, potong rumputnya Kimi. 1 rumput, 2 rumput, 3 rumput. Berhasil. Kimi terbebas dan kini bisa mengambil kerang. Sekarang Kimi lelah. Kimi sudah mendapatkan banyak kerang. Kimi harus kembali ke tempat semula. Bagaimana kalau teman-teman mengira Kimi hilang? Kimi harus berenang dengan cepat. Lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi. Hei, kenapa gelap? Wah, ada bayangan besar. Kimi bisa melihat gigi-giginya yang banyak dan tajam. Wah, apakah ini hiu putih yang sering disebutkan oleh ibu? Hiu itu pasti akan memburu Kimi. Kimi takut. Ibu. Kimi menangis keras sekali. Kimi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba Kimi merasakan sesuatu menyentuh tubuhnya. Kimi semakin takut. Lepaskan aku. Jangan makan aku. Kimi berusaha menarik tangannya. Kimi mengira hiu putih itu sudah menangkapnya. Jangan berisik, nanti hiunya tahu. Oh, ternyata itu teman-teman Kimi, sahabat ceria. Mereka muncul untuk menyusul Kimi karena mereka khawatir dengan Kimi. Sekarang mereka sudah aman. Perut Kimi sudah sangat lapar. Teman-temannya ternyata juga sudah sangat lapar. Kalau begitu, ayo kita makan bersama. Kimi senang sekali. Kimi tidak kesepian. Kimi punya teman yang baik dan selalu menjaga Kimi. Wah, sahabat ceria, syukurlah berbagai rintangan yang Kimi temui di dalam laut sudah ia lewati. Dan kini Kimi sudah tidak sendirian lagi karena Kimi sudah aman berkumpul dengan teman-temannya.
Syukurlah. Walaupun Kimi harus terpisah dengan sang ibu, namun Kimi sekarang bertemu dengan teman-temannya yang sangat baik dan juga sangat peduli terhadapnya. Jadi sekarang Kimi tidak akan sendirian lagi. Walaupun sebelumnya Kimi sempat berprasangka buruk terhadap teman-temannya, namun teman-teman Kimi selalu menolong dan menyayangi Kimi. Nah, sahabat ceria, dari cerita kita hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwasannya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan apabila kita mendapatkan nasihat baik dari orang tua kita ataupun dari orang yang jauh lebih tua dari kita, hendaklah kita menuruti nasihat tersebut. Karena pastilah sahabat ceria, nasihat dari mereka-mereka tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Sahabat ceria, 15 menit sudah Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Itu artinya dunia ceria harus pamit dulu. Kalau kalian masih ingin menyaksikan tayangan dari dunia ceria, langsung saja ya kunjungi YouTube channelnya The Eye Kids. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The Eye Kids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The Eye TV. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria, jangan lupa membaca ya. Sempat